Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Farah Paramita yang merupakan salah satu dosen di program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah mata kuliah Gizi Daur dalam Kehidupan, mata kuliah Penilaian Status Gizi, mata kuliah Dasar Ilmu Gizi, mata kuliah Teknologi Pangan dan Gizi, mata kuliah Ekologi dan Keamanan Pangan, dan juga beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Ilmu Gizi. Mata kuliah Dasar Ilmu Gizi merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa kesehatan masyarakat yang diambil pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan prasyarat untuk beberapa mata kuliah lainnya, khususnya apabila mahasiswa ingin mengambil peminatan gizi di semester 5 nantinya. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah mahasiswa menguasai konsep teoritis dan prosedur penata laksanaan gizi masyarakat sehingga mampu menganalisis masalah-masalah gizi kesehatan masyarakat sesuai dengan pengembangan pengetahuan dan teknologi terkini dalam rangka mendukung dan mengambil keputusan dalam menentukan intervensi solusi gizi masyarakat dengan menjunjung tinggi kepekaan sosial, keanekaragaman budaya, dan juga pandangan agama. Beberapa capaian pembelajaran dalam berkuliah ini diantaranya adalah yang pertama, menganalisis dan mengidentifikasi zat gizi mikro dan zat gizi makro. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik dan masalah gizi di Indonesia. Yang ketiga adalah menganalisis status gizi individu dan masyarakat. Yang keempat adalah menganalisis definisi angka kecukupan gizi individu dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menelaah gizi dalam setiap daur kehidupan. Capaian pembelajaran tersebut akan dicapai dalam 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan tersebut terdiri dari berbagai kegiatan pembelajaran, di antaranya adalah perkuliahan dengan tatap muka, diskusi kelas, presentasi mahasiswa, dan penugasan berupa penyelesaian studi kasus. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbasis project based learning, di mana hasil akhir perkuliahan ini mahasiswa diminta untuk membuat inovasi menu bagi sasaran di tiap daur kehidupan. Materi yang akan diperoleh oleh mahasiswa dalam perkuliahan ini diantaranya adalah yang pertama pengantar ilmu gizi, yang kedua zat gizi makro dan mikro, yang ketiga permasalahan gizi di Indonesia meliputi kekurangan energi kronis, obesitas, kekurangan vitamin A, anemia defisiensi besi, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Berikutnya adalah penilaian status gizi, pemenuhan gizi seimbang, dan gizi pada tiap daur kehidupan, diantaranya adalah gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui, gizi pada anak dan juga balita, gizi pada anak sekolah dan remaja, gizi pada lansia, dan juga gizi pada kondisi khusus yaitu olahragawan, vegetarian, dan tenaga kerja. Seluruh bahan ajar diantaranya adalah RPS, e-book, artikel penelitian, dokumen kebijakan, dan peraturan pemerintah telah saya siapkan dan dapat diakses oleh mahasiswa pada LMS yang telah disediakan oleh Universitas Negeri Malang yaitu SIPEJAR. Komponen penilaian mata kuliah Dasar Ilmu Gizi ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah tugas project based yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki bobot 50%. Yang kedua adalah UTS dan UAS untuk mengukur kognitif mahasiswa dengan bobot masing-masing 20%. Dan yang terakhir adalah keaktifan dan partisipasi mahasiswa dengan bobot 10%. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah Dasar Ilmu Gizi. Selanjutnya, marilah kita saksikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Dasar Ilmu Gizi. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman bisa kita mulai ya kuliah hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kuliah terakhir ya? Ya, sore-sore jam ke 9.10 ya, luar biasa. Hari ini full kuliahnya? Full. Oke, saya akan melanjutkan perkuliahan minggu kemarin ya. Jadi ini pertemuan kedua di mata kuliah Dasar Ilmu Gizi. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang RPS, apa saja yang harus kalian pelajari dalam satu semester, penugasannya seperti apa, komponen penilaiannya seperti apa, semua sudah saya sampaikan dan sudah ada di SIPEJAR. Ya, silakan nanti bisa diakses, dan materi untuk hari ini juga sudah saya upload di SIPEJAR, nanti silakan untuk diakses ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, bahwa nanti di
mulai pertemuan minggu depan kalian harus mempresentasikan zat gizi. Gitu ya, kemarin sudah dibagi kelompoknya ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Jadi mulai minggu depan kalian sudah presentasi. Jadi harapannya setelah ini kalian bisa mulai mempersiapkan PowerPoint-nya dan juga makalahnya, gitu ya. Nah, sebelum kita presentasi, masuk ke dalam sesi presentasi untuk minggu depan, saya mau sedikit membahas tentang introduction of nutrition. Jadi setidaknya kalian tahu dulu zat gizi itu macamnya apa, sumbernya apa, fungsinya apa, gitu ya. Oke. Jadi ini adalah tujuan yang ingin kita capai di perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah defining term of nutrition. Jadi paling nggak kalian tahu arti dari zat gizi itu apa. Yang kedua adalah understanding role of nutrition for health. Jadi apa sih sebenarnya fungsinya gizi dalam kesehatan. Dan yang ketiga adalah macam-macam nutrisi atau zat gizi dan juga fungsinya. Nah, saya ingatkan mulai sekarang ya, penggunaan kata nutrisi di bidang gizi itu kurang tepat kalau pada manusia. Jadi harapannya nanti teman-teman kalau mau bikin entah itu makalah, entah itu skripsi atau apapun, jangan pakai kata-kata nutrisi, tapi pakailah kata-kata zat gizi gitu. Karena biasanya term nutrisi itu untuk peternakan biasanya. Gitu ya. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau teman-teman entah itu buat makalah atau presentasi, jangan pakai kata-kata nutrisi. Iya. Oke, kita selalu mulai dari definisi ya, karena ini kalian masih basic atau dasarnya. Jadi setidaknya kalau kalian tahu artinya apa, itu memudahkan kalian untuk kedepannya. Yang pertama pengertian dari gizi. Gizi itu berasal dari bahasa Arab yang artinya makanan yang menyehatkan. Giza itu artinya makanan yang menyehatkan. Atau kalau kita lihat dari bahasa Latin, artinya nurture atau to nurture, atau artinya memberikan makanan dengan baik. Ya. Jadi ilmu gizi itu apa sih yang kita pelajari? Ilmu gizi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pangan dan hubungannya dengan kesehatan manusia. Gitu. Karena pasti relate ya. Kalian sudah pernah dengar kan kalau misalnya orang kebanyakan makan garam, efeknya apa ke kesehatan? Darah tinggi. Kalau misalnya orang kebanyakan makan lemak, efeknya apa ke kesehatan? Kolesterol, akhirnya obesitas dan kawan-kawannya. Gitu. Jadi ilmu gizi ini bisa mempelajari bagaimana kaitannya makanan dengan kesehatan itu sendiri, gitu ya. Nah ini bisa kalian lihat dan ini juga akan berhubungan dengan ada proses pencernaan, metabolisme, transport, utilisasi dan juga pengeluaran. Jadi nanti mulai minggu depan kalian juga akan mempresentasikan gimana sih metabolisme pada masing-masing zat gizi, gitu ya. Kemudian nanti akan ada beberapa istilah yang mungkin akan sering kalian dengarkan juga di bidang gizi. Contohnya adalah intake. Intake itu artinya asupan. Kemudian ada yang namanya adekuat. Adekuat itu artinya memenuhi syarat atau cukup. Sehingga kalau ada kata-kata intake-nya tidak adekuat, berarti apa? Asupannya tidak sesuai dengan syarat. Syarat di sini artinya adalah tidak sesuai dengan rekomendasi atau kebutuhan, gitu ya. Kemudian pangan itu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Dia bisa berupa makanan dan juga minuman. Kemudian ada makanan itu ya sama. Nah ini bisa makanan yang tanpa bahan tambahan pangan juga. Kemudian ada status gizi. Status gizi itu merefleksikan kondisi apa yang dikonsumsi dengan apa yang digunakan. Jadi kalau misalnya apa yang dikonsumsi itu lebih banyak daripada yang digunakan, maka nanti hasilnya yang dimakan lebih banyak daripada yang digunakan. Kelebihan, gizi lebih ya. Dan kebalikannya kalau apa yang kita konsumsi itu lebih sedikit daripada kebutuhan, maka nanti akhirnya gizi kurang. Kemudian zat gizi itu komponen kimia yang dibutuhkan oleh tubuh, dan malnutrisi itu adalah kondisi berupa gizi yang salah. Ya, kalau nanti kalian dengar malnutrition itu belum tentu selalu semuanya gizi kurang ya. Jadi bisa jadi gizi lebih. Mal itu salah. Jadi kalau malnutrition berarti gizi yang salah. Bisa gizi kurang, bisa gizi lebih. Nah selanjutnya apa sih perannya gizi dalam kesehatan gitu? Nah ini dijelaskan bahwa zat gizi atau gizi itu merupakan salah satu hal yang penting untuk kesehatan, keseluruhan kesehatan. Sehingga apa yang kita konsumsi itu bisa berpengaruh terhadap berbagai macam kondisi dan juga penyakit seperti itu. Sehingga goyang-goyang ya ini LCD-nya. Sehingga nanti pasti ada koneksi antara kebiasaan makan dengan banyak penyakit
kronis gitu. Misalnya orang yang sakit kanker itu biasanya dia punya kebiasaan makan yang buruk di masa lampaunya. Contohnya apa? Makanan dibakar, kemudian apa? Junk food, apalagi makanan yang tinggi pengawet seperti itu. Mungkin serta-merta dia nggak langsung muncul ya, tapi dia akan butuh waktu. Nah, kalau habitnya itu tidak dibangun dari sekarang, maka nanti permasalahannya di masalah gizi itu tadi, gitu ya contohnya. Gitu ya. Kemudian ini bisa kalian lihat, well balanced diet can prevent such condition and improve energy level and overall healthness. Jadi harapannya kita bisa mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang untuk menjaga kesehatan kita. Nah, ini sebenarnya datanya udah lama ya. Ini masalah kesehatan di North America. Nah, kalian bisa lihat untuk proporsi yang paling banyak itu 25%, 23 itu ya. Itu karena cancer, ada karena heart disease, kemudian ada karena stroke, kemudian ada juga karena diabetes, kidney disease, dan itu merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan karena pola makan, ya, pola hidup dan pola makan sih ya, pola makan dan juga pola aktivitas fisik yang tidak baik seperti itu. Data Riskesdas juga seperti itu. Jadi yang tahun 2018 menyatakan bahwa terjadi peningkatan prevalensi NCD atau non-communicable disease atau penyakit yang tidak menular. Contohnya seperti cancer, stroke, ginjal, diabetes dan juga hipertensi. Dan semua penyakit ini ternyata relate dengan ini, gaya hidup yang tidak sehat. Ya, karena itu kita harus makan sesuai dengan anjuran. Ya, kita dengarkan istiqomah sebentar ya. Oke, diagram ini merupakan diagram yang paling sering saya sampaikan ke teman-teman ya di bidang gizi. Jadi ini merupakan nutrition throughout the life cycle. Artinya permasalahan gizi yang terjadi itu pasti bisa berpengaruh terhadap generasi selanjutnya. Kita bisa dilihat di sini, ini modelnya kayak lingkaran setan gitu ya. Misalnya kita berangkat dari ibu hamil yang mengalami KEK atau kekurangan energi kronik. Itu biasanya ditandai dengan lingkar lengannya yang kurang, berapa batasnya? 23,5 gitu ya, 23,5. Atau kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan rekomendasi. Nah, ibu-ibu yang punya resiko KEK ini, kalau dia melahirkan anak, bisa jadi anaknya BBLR. Apa itu BBLR? Berat bayi lahir rendah. Berapa batasnya? 2,5 kilo. Ya, jadi kalau dia kurang dari 2,5 kilo, artinya dia BBLR. Nah, bayi yang BBLR ini, kalau dia memperoleh faktor-faktor yang seperti ini, misalnya apa itu namanya? Nah, inadequate feeding, artinya makannya tidak cukup, kemudian sering sakit, ini ya, frequent infection, kemudian pelayanan kesehatannya yang kurang sehingga mungkin dia jarang nggak pernah imunisasi, nggak akses ke dokter juga susah, maka anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang stunting gitu. Kalau terkena faktor-faktor resiko itu gitu. Nah, kalau faktor resiko itu masih berulang, dia akan menjadi anak atau anak remaja ya yang stunted juga. Akhirnya kalau si anak ini jadi ibu hamil ya kayak gitu lagi, akhirnya muter terus gitu. Nah, kalau yang akhirnya dia menjadi orang dewasa, misalnya nih woman malnourished dan dia menjadi older people, akhirnya dia kapasitas untuk memberikan pola asuh yang baik itu juga akan berkurang, sehingga ini nanti akan terus berputar. Itulah mengapa kalau kita mau mengurangi stunting, kita nggak bisa ngurangnya di sini, tapi harus mulai dari gitu ya. Jadi anak-anak muda, remaja-remaja kita yang wanita-wanita ini sudah harus dipersiapkan gitu ya, agar gizinya optimal. Kemudian ini beberapa role of nutrition for health. Yang pertama yang pasti adalah zat gizi itu untuk pertumbuhan, untuk perkembangan. Kemudian juga bisa untuk pencegahan penyakit gitu ya. Kalau kita pola makannya baik, imunitas kita juga akan meningkat sehingga kita nggak gampang
sakit seperti itu. Kemudian bisa menurunkan mortalitas dan juga morbiditas, dan juga bisa terhindar dari defisiensi zat gizi tertentu. Nah, kita sekarang akan belajar kira-kira zat gizi itu apa aja. Apa aja Rek, zat gizi yang kalian tahu? Karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral. Ada satu lagi yang belum, apa? Air. Ya, air itu seringnya lupa ya, padahal dia dibutuhkan dalam jumlah banyak, artinya dia juga termasuk major nutrition, tapi seringkali lupa. Gitu ya. Ini fungsinya untuk provide energi, untuk perbaikan jaringan, dan juga untuk pengaturan tubuh. Ini ada 6 class of nutrition: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, kita akan lihat satu-satu. Nah, ini kalau dilihat atau kita bedakan menjadi dua jenis ya, apakah dia organik maupun inorganik. Kalau organik berarti dia mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen, dan dia ditemukan dalam all living things. Contohnya adalah karbohidrat, fat, protein, dan vitamin. Sedangkan yang inorganik ini, nah ini fungsinya sebenarnya untuk meregulasi tubuh. Contohnya adalah mineral. Ya, dan juga air. Nah, sekarang zat gizi itu dibagi menjadi dua. Kalau dilihat dari kebutuhannya, ada makronutrien, ada mikronutrien. Kalau makro berarti dia kebutuhannya sangat besar. Dan ini karbohidrat, Kita membahas karbohidrat. Itu tadi ya, makro itu kebutuhannya lebih besar, mikro yang kecil. Nah, sekarang kita ke makronutrien pertama, yaitu karbohidrat. Di sini kalian bisa lihat dia provide major source of nutrition. Energi. Artinya dia penyedia utama energi. Jadi jangan sampai kalian skip konsumsi karbohidrat gitu ya. Contohnya karbohidrat sudah tahu ya pasti ya. Nasi, mie, apalagi kentang, ubi, singkong, jagung, dan kawan-kawannya gitu ya. Gula itu juga termasuk ya. Kemudian yang kedua adalah lemak. Lemak ini juga provide energi. Artinya ketika karbo kita kurang, kita bisa ngambil dari lemak. Dan dia punya nilai kalori yang paling tinggi, gitu ya. Karbo, protein, lemak 449. Gitu. Jadi kalau kalian pengen misalnya ya bikin formula butuh yang energinya tinggi, kasih aja lemak. Dia nanti pasti akan ngeboost energinya, pasti akan langsung tinggi. Seperti itu. Contohnya misalnya kalian makan nasi goreng ya. Makan nasi goreng itu kan ada minyaknya, ada karbonya. Itu pasti nanti energinya akan lebih tinggi dibandingkan nasi biasa. Karena lemak itu nyumbang energi yang paling tinggi. Ini contohnya sumbernya ada daging, susu, cheese, dan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga adalah protein. Ini juga termasuk makronutrien, fungsinya untuk perbaikan tubuh, untuk pertumbuhan, dan juga dia provide energi. Dan yang membedakan protein dengan zat gizi yang lainnya, dia satu-satunya zat gizi yang mengandung nitrogen. Nah, untuk protein bisa protein nabati, bisa protein hewani. Kemudian mikronutrien, ini untuk vitamin. Vitamin ini contohnya ada yang larut air dan ada yang larut lemak ya. Larut lemak itu ADEK, yang larut air B sama C. Kemudian ini untuk mineral, mineral juga bermacam-macam. Mineral ini terbagi jadi dua, ada yang trace mineral, ada yang major mineral. Jadi ini juga hubungannya dengan kebutuhannya, seperti itu. Air ini juga sangat dibutuhkan, terdiri dari hidrogen dan juga oksigen. Oke, ini untuk summary-nya ya. Jadi ada yang kalau dibagi menjadi dua, yang anorganik dan inorganik. Kalian bisa lihat di sini dan masing-masing fungsinya. Yang jelas untuk zat gizi makro itu dia pasti akan memprovide energi. Kemudian untuk vitamin dan mineral dan juga water, dia fungsinya untuk meregulasi proses tubuh. Oke. Saya ada kasus di sini, teman-teman bisa lihat. Jadi ada seorang klien yang dia pulang dari operasi, gitu ya. Nah, setelah operasi, kalian tanyakan makan apa yang dikonsumsi selama 24 jam, gitu ya. Dan dia makannya ini. Sebentar, ini udah sampai makan malam belum nih? Oke, dinner. Nih ya. Jadi makan pagi dia makan donat 2 buah, kemudian minum orange juice. Untuk makan siang, dia makan lettuce salad dengan oil dan vinegar dan soda. Untuk snack, dia makan pretzel dan soda. Dan makan malam, dia makan spaghetti dengan tomato sauce, garlic bread, dan wine.
Mari kita identifikasi bersama. Kira-kira apakah makannya ini sudah sesuai dengan kelengkapan gizi yang saya jelaskan tadi? Belum. Oke, kita identifikasi bareng. Dari breakfast, dia makan 2 donat dan 2 orange juice. Donat itu sumber apa, Rek? Karbohidrat. Apalagi? Sudah. Karbo ya, mostly karbo. Kalau orange juice? Vitamin. Sebenarnya kita lihat dulu ya, kalau orange juice-nya jenisnya yang itu, yang kemasan ya, akhirnya semuanya banyaknya gula ya, walaupun mungkin ada tetap vitamin mineral. Jadi kira-kira yang kurang apa dari donat ini? Makan pagi ini. Protein, terus air, apalagi? Mineral, apalagi? Vitamin mineralnya minim ya, karena orange juice gitu. Oke, itu yang kurang ya. Jadi mostly dia mengandung karbohidrat. Walaupun memang kalau donat itu kan sebenarnya pasti adonannya ada telurnya ya. Ada telurnya dan digoreng. Gitu. Tapi sajiannya kurang untuk proteinnya. Apalagi dia habis operasi. Kira-kira kalau operasi butuh apa yang paling banyak? Protein untuk penyembuhan seperti itu. Oke, yang lunch dia cuma makan lettuce salad with oil, vinegar and soda. Ini apa berarti kandungannya? Lettuce salad with oil, lettuce doang. Apa kandungannya apa di lettuce? Lettuce oil, lemak ya, dia mengandung lemak. Terus gulanya dari apa? Soda. Apalagi? Berarti yang nggak ada apa, Rek? Karbohidrat sama protein. Gitu ya, jadi cuman makan salad doang gitu. Berarti kurang karbonya dan kurang proteinnya. Seperti itu. Kemudian mungkin kalau dari salad mereka udah bisa dapat vitamin mineral ya, tapi kalau yang majornya masih kurang. Kemudian snacknya dia makan pretzel sama soda. Tahu pretzel nggak? Ya kayak crackers gitu ya, yang bentuknya kayak ya itulah. Sama soda. Ini kira-kira kandungan utamanya apa, Rek? Gula, karbohidrat. Ya mungkin karbohidratnya cuma dikit ya. Nggak ada apa ini? Proteinnya sangat kurang. Vitaminnya juga. Kemudian untuk dinner, spaghetti with tomato sauce, garlic bread, sama wine. Apa kira-kira kalau spaghetti ini sumber apa? Karbohidrat. Garlic bread, karbo juga. Wine? Alkohol, ya benar. Alkohol ya. Jadi kalau kita lihat apanya yang kurang? Proteinnya ya, gitu. Protein karena mungkin nggak jelas ya di sini spaghetti ini ada apanya gitu. Biasanya kan kok spaghetti yang bolognese itu kan ada saus sama dagingnya, tapi di sini tidak tertera. Oke, jadi overall dalam makannya si klien ini mostly kurangnya apa? Protein, gitu ya, protein mostly. Nah itu yang harus kita ingat bahwa setiap kali makan setidaknya kita harus mengkonsumsi 5 zat gizi tadi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, dan juga jangan lupa air. Seperti itu ya. Ini yang tadi. Oke, nah untuk ini simple one day health mungkin ini bisa dijadikan tugas aja ya, karena waktu kita terbatas. Silakan nanti kalian buat menu yang baik untuk si klien, gitu ya. Nanti minggu depan akan kita bahas bersama menunya yang seperti apa yang paling baik. Yang jelas yang harus kalian tambahkan adalah protein, gitu ya. Oke, silakan dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri diskusi hari ini? Ya, silakan. Dengan siapa? Gary. Oke, Gary. Izin bertanya, Bu. Kan sekarang ini marak dengan kasus diet kan. Jadi saya ingin bertanya, kalau diet dengan tidak mengkonsumsi nasi itu apakah dia juga? Oke. Dia dengan tidak mengkonsumsi nasi. Kalau saya mau tanya di sini, apakah teman-teman ada yang seperti itu? Enggak ya, enggak. Apalagi kalau enggak makan nasi kan belum makan ya kalau orang Indonesia gitu ya. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita skip nasi tapi kita substitute dengan jenis karbo yang lain itu tidak masalah, gitu ya. Misalnya saya nggak mau makan nasi karena mungkin nasi itu punya kandungan gula yang tinggi atau indeks glikemik yang tinggi, sehingga saya misalnya mau ganti dengan nasi merah misalnya, itu nggak masalah, gitu ya. Jadi kalau kalian mengganti dengan jenis karbo yang lain itu tidak dipermasalahkan. Yang salah adalah ketika kalian skip karbo sama sekali. Gitu. Biasanya kalau orang yang skip karbo itu cenderung makan yang dinaikin itu adalah protein dan juga lemak. Sedangkan lemak itu biasanya kalau misalnya dietnya ini berlangsung lama ya, dia pasti juga akan berpengaruh pada berat badan, kadar kolesterol dan kawan-kawan.
Apalagi protein juga. Protein itu biasanya source of lemak juga. Gitu. Kan biasanya makanan yang hewani sumber protein itu kan biasanya juga mengandung lemak. Jadi harus hati-hati di situ. Jadi ya jadi. Ya, oke. Ada lagi satu lagi pertanyaan silakan. Ya, dengan Mbak siapa? Rimala. Oke, silakan Rimala. Terkait suplemen. Apakah suplemen itu dikonsumsi untuk mengganti makanan itu diperbolehkan? Oke. Oke, suplemen bentuknya apa ini kira-kira? Tablet, kayak gitu-gitu. Oke. Oke, apakah suplemen itu dianjurkan untuk dikonsumsi seperti itu ya? Tahu nggak, Rek? Biasanya mengkonsumsi suplemen itu siapa? Hah? Siapa? Atlet? Siapa lagi? Orang yang recovery dari penyakit, ada lagi biasanya ibu hamil. Tahu nggak? Biasanya minum tablet komsi darah. Jadi apakah sebenarnya suplemen itu diperbolehkan? Boleh, tapi dengan syarat. Syarat apa? Misalnya dalam konsumsi sehari-hari dia tidak memenuhi. Contohnya pada ibu hamil, dia kan ibu hamil kan biasanya makannya kurang ya, cenderung kurang karena mual, muntah. Kemudian kebutuhannya meningkat, karena itu bisa dibantu dengan suplemen. Selama memang kita tidak bisa memastikan makanan kita lengkap dengan makanan sehari-hari, kita boleh mengkonsumsi suplemen. Tapi kita harus sesuaikan dengan anjurannya ya. Kan biasanya ada dosisnya. Nah, itu harus disesuaikan. Tapi yang paling utama kita harus memenuhi dari kebutuhan sehari-hari dari makanan biasa. Gitu ya. Ya, oke, ada lagi teman-teman? Sudah cukup ya, oke. Masih ada sisa waktu, silahkan kalian bisa berkumpul dengan kelompok masing-masing untuk menyiapkan presentasi minggu depan, gitu ya. Materi sudah ada di si picture, nanti bisa diakses. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri di sini. Terima kasih teman-teman sudah join di kelas saya. Ketemu lagi dengan saya minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.